Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqillah sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah masjid atau Masjid At-Tahirin, Majelis Hilir Mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang penuh berkah ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita mengaji tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga itu bisa membuat kita lebih bersyukur telah dipilih oleh Allah menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamati. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan seputar keistimewaan hari Jumat dan sholat Jumat. Langsung saja. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Wa min fadaili yaumil jumu'ati anna as-salata was-salama 'ala an-nabiy fihi yazdadu fadluhuma wa ya'zumu ajruhuma. Di antara keistimewaan hari Jumat bahwasanya salawat kepada Nabi Muhammad di hari itu berlipat ganda pahalanya dibandingkan salawat di hari-hari lain. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya di antara hari yang terbaik yang kalian miliki adalah hari Jumat. Fihi khalaqallahu Adam. Di hari Jumat Allah telah menciptakan Nabi Adam. Wa fihi qubid. Dan di hari Jumat Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi nafkhatu wa fihi sa'a. Qultu fa'akthiru minas salati alayya. Di hari Jumat juga akan ditiupkan sangkakala dan akan dimatikan seluruh yang ada di bumi ini. Ya. Maka dari itu kata Rasulullah, fa'akthiru minas salati alayya. Maka perbanyaklah salawat kepadaku. Fa inna salatakum yawmal jumu'ati ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kalian itu yang dibaca setiap hari Jumat itu akan ditampakkan ya kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, qalu wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimta? Bagaimana salawat kami bisa ditampakkan, diperlihatkan di hadapanmu ya Rasulullah, sedangkan engkau telah menjadi tanah di liang kubur, telah melebur. Wa qad arimta ay balaita ba'dal maut. Faqala inna Allah 'azza wa jalla harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Nabi menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada bumi ini untuk memakan jasad-jasad para nabi. Artinya salawat yang kita baca di hari Jumat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, yang kita baca dengan penuh cinta, rindu, terima kasih atas seluruh jasa yang kita perbanyak di hari Jumat, itu akan disampaikan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khusus di hari Jumat dianjurkan untuk memperbanyak. Dan standar memperbanyak itu kisaran 300 sampai 400 kali. Ini bukan berdasarkan hadis,
melainkan berdasarkan pendapat ulama. Salah satunya yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi, gurunya Imam As-Suyuti dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahlul Quran, ahlul qiraat. Beliau punya kitab namanya Al-Qawlul Badi' fi Salati 'ala Al-Habib Asy-Syafi'. Dalam kitab itu beliau katakan kadar terdikit salawat itu ya 300 kali. Itu baru, artinya baru dikatakan orang itu banyak salawat kalau membaca salawatnya sampai minimal 300 atau 400 kali. Mana teknisnya Pak Ustaz? Teknisnya biasakan datang Jumat agak lebih dulu, setengah jam misalnya, 20 menit paling lambat sebelum azan Jumat. Datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, ambil posisi yang nyaman di saf-saf pertama, kemudian pegang tasbihnya, gerakkan jari jemarinya, lantunkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dalam durasi waktu 15 sampai 20 menit itu bisa sampai 300 kali salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti insyaallah dikatakan orang yang paling dekat majelisnya nanti di akhirat bersamaku, dekat dariku adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadail yaumil jum'ah, dan di antara keutamaan hari Jumat adalah keistimewaan membaca surat Al-Kahfi. Disebutkan oleh Nabi Muhammad, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan memberikan cahaya dalam hidupnya di antara dua Jumat. Artinya orang yang membaca hari Jumat ini membaca surat Al-Kahfi, itu selama kehidupannya sampai menjumpai Jumat yang akan datang itu dalam naungan cahaya Allah, selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebabkan keberkahan dari membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Kemudian kami pilih-pilih saja beberapa hadisnya karena sangat banyak. Wa minha anna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa khairuha. Di antaranya yang merupakan kemuliaan hari Jumat, bahwasanya hari Jumat dipilih oleh Allah untuk menjadi punggawanya para hari terbaik. Sebagaimana orang Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari terbaiknya, orang Nasrani memilih hari Minggu sebagai hari sakralnya, umat Nabi Muhammad atas izin Allah menjadikan hari Jumat sebagai hari yang terbaik, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hari yang terbaik. Galau-galaunya dilipat gandakan, pahalanya, sholawatnya, baca Qur'annya, dan seterusnya. Kemudian dalam satu riwayat Nabi Muhammad menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari terbaik di mana matahari terbit saat itu adalah hari Jumat. Hari yang terbaik. Terbaik dengan dari segala sisinya. Ya, di antaranya hal-hal yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan nanti ketika kita diizinkan Allah untuk melihat Allah di surga nanti dengan cara yang pasti berbeda dengan apa yang kita lihat hari ini. Itu katanya kita akan melihat Allah setiap hari Jumat. Ahli surga nanti insyaallah kita ja'alanallah min ahlil jannah, semoga Allah jadikan kita min ahlil jannah. Disebutkan wa yaumal jumu'ati huwa yaumul mazid. Hari Jumat adalah hari mazid yang disebutkan dalam surat Qaf, waladaina mazid. Dan kami memiliki tambahan-tambahan bonus-bonus besar bagi ahli surga. Apa itu? Disebutkan bahwasanya huwa yaumul mazid alladhi yatajalla fihi rabbul izzati bitajallil 'am 'ala ahli al-jannah birru'yati fayanzuruna ilaihi.
Nanti di setiap hari Jumat di surga itu kita akan dibuka tabir, di mana kita nanti akan diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Saat itu wajah ahli surga akan bercahaya, senang, bahagia. Bayangkan Pak, berapa puluh tahun kita sujud kepada Allah, berapa kali kita menengadahkan tangan meminta, memohon, berapa ribu kali kita berzikir memuji Allah subhanallah, dan kita tak pernah melihat Allah sekalipun. Al-iman bil ghaib kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita melakukan itu semua. Dan pada waktunya nanti kita akan diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Ini akidahnya ahli sunnah wal jamaah, karena orang-orang Syiah tidak berpendapat atau mengatakan mustahil melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sempat kami jelaskan cukup panjang tentang dalil-dalil ahli sunnah yang mengatakan melihat Allah itu nanti akan mungkin atau bahkan menjadi hadiah bagi kita penduduk surga. Cuma beda antara penglihatan di dunia dengan di akhirat. Kalau di dunia ya jelas harus butuh cahaya, dan yang dilihat harus ada di depan mata. Kemudian mata itu memang tidak rusak, baru kita bisa melihat. Nanti jangankan mata Pak, jangankan mata, nanti yang berbicara di akhirat pun bukan mulut lagi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang nanti bicara sama Allah itu bukan mulut lagi. Apa itu? Tangan. Artinya cara berbicara pun berubah nanti di akhirat itu. Yang bicara bukan lagi mulut, melainkan al-yawma nakhtim ala afwahihim. Hari ini kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka akan berbicara kepada kami, memberikan informasi tentang apa saja yang telah diperbuat. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka telah lakukan, yang mereka lakukan. Artinya apa? Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah membuat segala sesuatu, ya, membuat kulit-kulit ini bahkan nanti berbicara. Kulit-kulit ini semua akan berbicara, dan mereka akan berkata, yang bisa membuat kami bicara ini Allah yang telah membuat semuanya bisa berbicara. Artinya penglihatan pun demikian. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Abi Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Beliau sebutkan bahwasanya Allah mampu menciptakan cara melihat yang berbeda dengan cara lihat di dunia. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apa itu? Anna subhaha afdalus salawati 'indallah. Salat subuh di hari Jumat adalah subuh yang terbaik sepanjang hari, sepanjang minggu. Itu salat subuh di hari Jumat, subuh yang terbaik. Kemudian salat Jumat sendiri ta'dilu hajjah, pahalanya serupa dengan ibadah haji. Bahkan disebutkan al-jum'atu ahabbu ilayya min hajjati tatawwu'. Ini kata seorang tabi'in, Sa'id ibn Musayyab, mengatakan salat Jumat itu lebih kucintai daripada haji yang sunnah. Daripada haji yang sunnah. Saking besarnya pahala beribadah di hari Jumat, terutama salat Jumat. Yang berikutnya, istihbabul ghusli, disunnahkan mandi di hari Jumat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim an Abi Qatadah, man ightasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, kana fi taharatin ila al-jum'atil ukhra, maka dia seakan suci sampai dengan Jumat yang akan datang. Dan di sini ada beberapa hal yang mungkin perlu kami jelaskan. Yang pertama, Pak Ibu, mandi di pagi hari Jumat itu ibadah. Namanya ibadah tahtaju ila niyah, butuh niat.
Ya mungkin kan kita tiap hari mandi, tiap pagi mandi, Senin mandi, Selasa mandi. Jadi khawatirnya kaget di hari Jumat pun mandi. Ketika ditanya mandi apa? Lah memang biasa kami mandi. Nah kalau mandinya itu karena kebiasaan, maka tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Dia akan menjadi ibadah kalau diniatkan. Meski sama-sama mandi satu keluarga, tetapi bisa saja di antara mereka ada yang mandinya karena kebiasaan, memang mandi tiap pagi. Ada yang mandinya karena diniatkan untuk mencontoh atau menjalankan sunnah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi diniatkan, dan ini berkahnya ilmu. Karena kita ngaji di majelis, kita tahu mandi di hari Jumat itu butuh niat. Yang pertama, yang kedua, mandinya ghuslal janabah. Mandinya itu seperti orang mandi junub. Cara mandinya, artinya betul-betul sempurna. Tidak sekedar memang mandi niat, ya serius. Yang ketiga, mandi di hari Jumat itu yang sunnah ba'da sholatis subuh, setelah sholat subuh sampai menjelang sholat Jumat. Jadi bukan sebelum subuh. Kalau ada orang mandi di hari Jumat sebelum azan subuh, tidak dapat pahala sholat Jumat. Tapi Pak Ustadz, aku kan tiap hari itu alhamdulillah mandinya sebelum subuh. Jadi aku nggak dapat pahala dong Ustadz kalau sebelum subuh mandi. Ya nggak dapat pahala. Dan kalau gitu gimana Ustadz? Ya tetap mandi sebelum subuh, kagak mandi lagi sebelum Jumat. Simpel kan? Ya Pak ya. Jadi berbeda dengan sholat Idul Fitri. Sunnahnya mandi Idul Fitri dan Idul Adha sebelum subuh. Itu sudah bahkan dari tengah malam. Tapi kalau sholat Jumat itu baru dihitung sunnahnya kalau ba'da sholat subuh. Kenapa Ustadz? Begini Pak, karena tujuan mandi itu Pak agar tidak mengganggu orang, karena sholat Jumat akan berkumpul dengan kaum muslimin, sehingga kehadiran kita di tengah keramaian itu jangan sampai mengganggu karena bau badan kita. Nah kalau mandinya sebelum subuh, angka jauhnya sampai Jumat kan gitu. Sehingga kalau diusahakan lebih dekat dengan waktu Jumat itu lebih afdal, agar kitanya segar, kemudian tidak menimbulkan bau badan. Ya, apalagi di hari ini yang makanannya macam-macam, ada yang bawang putih, bawang macam baunya ya, tubuh kita menjadi bau yang tidak nyaman. Nah, tidak mau Jumat itu justru jadi mengganggu orang-orang untuk sholat Jumat. Baik, itu yang berkaitan dengan mandi di hari Jumat yang perlu diketahui, dan itu hukumnya sunnah. Baik, apa pahalanya Ustadz? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, innal ghusla yaumal jumu'ati la yasullu al-khataya min usuli asy-sya'r istilalan. Sesungguhnya mandi di hari Jumat akan menggugurkan dosa-dosa, merontokkan dosa-dosa dari akar-akar rambutnya. Ya, artinya betul-betul mandi di hari Jumat itu tidak sekedar membersihkan tubuh dari kotoran, tetapi juga menggugurkan dosa-dosa kita. Oh nikmat sekali, sudah segar, enak, dapat pahala, gugur pula dosanya. Luar biasa mandi di hari Jumat, dan itu Allah berikan buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Pak, menggugurkan dosa lewat mandi. Dosa, melakukan dosa. Saking sayangnya Allah, Ghafur, Ghaffar, Maha memberi maaf. Tanda-tanda kalau Allah Maha memberi maaf, cara memaafkannya dengan cara-cara yang sangat gampang bahkan mengenakan. Mandi baik sholat hari Jumat, digugur ke dosanya. Ya, luar biasa. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan oleh, disunnahkan juga di hari Jumat ini menggunakan minyak wangi, gosok gigi, cukur rambut, potong kuku, ya. Istihbabut tibi wad-duhni was-siwaki wa izalati sya'ri wadh-dhufuri. Yani disunnahkan pakai minyak wangi. Nak Jumatan pakai minyak wangi.
ya, kemudian gosok gigi, dibersihkan, potong rambut apa saja, ketiak, mohon maaf, anah, kemaluan, kemudian termasuk kumis, ya, itu disunnahkan untuk dipotong di hari, ya, potong atau dicabut, ya. Kemudian potong kuku, ya, indah sekali agama ini, Pak, indah sekali. Umatnya diajarkan untuk bersih, umatnya diajarkan untuk berpenampilan wangi, ya, wangi, bersih, tidak ada kotoran, dipotong semua jari jemari, kuku-kukunya, itu semua bahkan diberikan pahala. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat, wa yatatahharu mastata', dan bersuci semampunya, min tuhrin, wa yaddahinu, kemudian menggunakan minyak wangi, min duhnin, dari minyak wanginya sendiri, wa yamussu min tibi baitih, kemudian menggunakan wewangian dari rumahnya, thumma yakhruju, kemudian dia keluar menuju masjid, fala yufarriqu baina itsnain, tidak memisahkan di antara kedua orang. Tidak memisahkan itu maksudnya datang terlambat, ada wong duduk deket sama dia, geser, aku nak duduk, tidak boleh itu, Pak. Kalau dia ngasih, alhamdulillah. Tidak memberi, duduklah min haitsun tahassaf, duduklah semana batas saf itu habis. Ya, ini bagian datang terlambat, itu dilarang, itu melangkahi pundak-pundak orang. Ya. Ya. Kalaupun mau melihat ada saf kosong, tapi ada saf kosong, Pak Ustaz, di depan, sayang, mubazir, boleh, tapi pakai izin. Tidak, melangkahi wong, yu'zi. Apalagi orang sudah duduk rapat, dia nyuruh. Oh. Tetapi bagi yang duduk, sunnahnya memberikan kesempatan orang. Jadi ada adab bagi orang yang baru datang, dan ada adab juga bagi orang yang sudah datang duluan. Kalau melihat orang sedang mencari duduk dan kita lihat ada kesempatan untuk duduk, kita geser. Ya, wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Orang yang melapangkan majelis itu, tempat duduk itu, kaget dilapangkan urusan dunia akhiratnya. Iya. Bahkan kalau ingat sabab nuzul ayat tersebut cukup menarik itu, Pak. Jadi Nabi sedang bermajelis, penuh majelis Nabi. Sampai-sampai ada sahabat-sahabat senior yang dulu ikut berperang Badar, tidak dapat tempat duduk. Akhirnya berdiri di belakang. Nabi ini rasa tidak enak, oh ya Allah, senior, sahabat dekat, perjuangannya luar biasa. Dikala banyak orang musuhi Nabi, jauh dari Nabi, orang-orang itu berjuang bersama Nabi, tapi nggak dapat tempat duduk. Sama Nabi, sebagian sahabat itu disuruh duduk, suruh berdiri, biar duduk orang itu, suruh maju. Rupanya sikap Nabi itu membuat sebagian sahabat tidak nyaman. Mana datang terlambat duduk juga, datang terlambat dapat di depan juga, tidak nyaman dengan perintah dari Nabi. Turunlah firman ini menegur para sahabat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum, hai orang-orang yang beriman, kalau Nabimu perintahkan, idza qila lakum tafassahu, suruh membuat lapang tempat majelis itu, fafsahu, maka lakukanlah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan lapangkan juga. Jadi ada adab untuk orang yang datang agar tidak melangkahi pundak-pundak orang tanpa izin semaunya, apalagi sampai mengganggu, apalagi yang lagi tidur, kaget dia, jantungan kaget, apalagi sedang sholawat dan macam-macam. Ya, termasuk tadi duduk, orang lagi rapat, itu datang dia pakai kaki pulang geser, nyepak iwong, preman kampung datang taubat, itu. Nah ini, selama itu tidak dilakukan, summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat apa yang ditetapkan, diwajibkan untuknya, summa yunsitu idza takallama al-imam, kemudian dia mendengarkan betul apa yang disampaikan oleh imam, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosa di antara dua Jumat. Nah, tapi intinya dari hadis ini adalah kalau nak ke masjid hari Jumat, pakai minyak wanginya,
sikat giginya. Tapi jangan juga gara-gara ini kan sunnah Pak ya. Dia dari luar ya, karena merasa belum gosok gigi, uang lah azan, balik dulu nak gosok. Kenapa nak gosok gigi? Kata Rasulullah suruh gosok gigi. Tidak usah, cukup wudhu di tempat masjid, bersihkan secukupnya, cukup ya. Kaki balik Jumat lah selesai ya. Ya. Baik, itu motong kuku juga sunnah di hari Jumat ya, motong kuku sunnah di hari Jumat. Kemudian sunnahnya juga istihbabu lubsi ahsani thiyab, disunnahkan untuk menggunakan pakaian terbaiknya. Jangan pakaian lah 2 minggu, apalagi pakai baju partai. Mana ngomongnya nih? Ya Kang jangan apalagi warna merah, kuning, hijau di langit yang biru. Jangan. Jangan, apalagi di pilpres ini kagak sensitif. Pakai pakaian yang terbaik. Kalau bisa ya, kami pernah sampaikan, orang muslim itu kalau ditanya, wahai akhi, wahai saudaraku, apa sih pakaian terbaik yang kalian miliki? Pakaian yang terbaik yang saya miliki adalah pakaian yang saya pakai untuk menghadap Allah, untuk sholat. Ya, beli, ada rezeki beli pakaiannya, dikhususkan, digosok yang rapi. Ya. Salah satu manfaatnya apa Ustaz? Biar orang-orang non muslim itu kalau ngeliat orang datang Jumatan tuh jenggotnya enak. Indah nih yang non muslim tuh rapi, bersih, wangi lagi. Ini tidak berkeringat, baju bola, baju ini, apa? Mereka berjas ke gereja, jas rapi. Gitu. Tapi lagi-lagi kalau kebetulan dia sedang di pasar atau sedang ojol misalnya, lah azan, nak balik dulu ganti baju, balik lagi, selesai kami sholat Jumat, sholatlah seadanya. Tapi kalau ojol yang serius dalam beragama, di bok-bok motornya itu ada sarung dan pakaian muslim, itu ojol yang keren. Dan itu ada, kita lihat betul itu, subhanallah. Artinya dia, ini hari Jumat, bahkan tidak hari Jumat saja, dia bawa betul sarung khususnya, baju muslimnya, karena dia tahu pakaian ini mungkin berkeringat, mungkin kotor, orang tidak nyaman. Itu ojol-ojol yang serius. Termasuk tukang-tukang di bangunan. Ya, sebagai keseriusan kita dalam beragama, menggapai ridha Allah, ya berangkat itu sembari membawa sarung, bawa pakaian muslimnya, ya, dan lain sebagainya. Disunahkan untuk menggunakan pakaian terbaik. Kemudian yang berikutnya, tad'ifu ajri dzahib ilaiha bi kulli khatwati ajru sanatin, akhraja Ahmad wal arba'ah wal Hakim. Bahwasanya keistimewaan di hari Jumat ini, setiap langkah kaki orang yang berangkat ke masjid itu pahalanya seperti pahala orang ibadah 1 tahun. Ya salam. Ya, disebutkan 1 tahun itu pahala apa baik Ustaz? Ada yang mengatakan, atau bukan mengatakan, disebutkan riwayat siyamiha wa qiyamiha, seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Ya. Kemudian ibadah sholat 1 tahun. Alhamdulillah, nikmat sekali jadi umat Nabi Muhammad. Ini kalau orang Bani Israel jingok ini, alangkah nikmatnya kalian ini jadi umatnya Nabi Muhammad. Pantaslah Nabi Musa berharap ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, keutamaan hari Jumat, al-amanu min adzabil qabri liman mata yaumaha aw lailataha. Keselamatan, keamanan dari azab kubur bagi yang meninggal di hari Jumat dan malam Jumat. Disebutkan dalam sabda Nabi, man mata yaumal jum'ah wuqiya adzabal qabri. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat, ya, atau malam Jumat, maka dia akan terlindung dari azab kubur. Hadis ini sebagian menghukuminya dhaif dan sebagian menghukuminya hasan. Ya. Dan walaupun dhaif kan boleh untuk fadailul a'mal, tidak apa-apa. Tapi pasti ada syaratnya, tidak boleh juga ngapal ke hadis ini, memahami hadis ini,
lalu salah paham. Sudah pasti yang dimaksud barang siapa yang meninggal di hari Jumat dan malam Jumat terlindung dari api neraka, sudah pasti dia orang muslim. Kalau orang non muslim nak mati hari Jumat, ya tidak ada urusan. Tak bisa dia ngomong sama malaikat, aku ni non muslim tapi aku mati hari Jumat. Tak bisa. Ya, tetap itulah ya, dibebek sama malaikat. Ya. Pastinya orang muslim. Dan itu keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggal di hari Jumat. Ya, kalau kita melihat ada tetangga, dia memang rajin ibadah, rajin sholat, kemudian meninggal di hari Jumat, ya kita mudah untuk husnudzon kalau dia orang baik. Tapi kalau ada orang kita nggak pernah, tidak terlihat sekali kesolehannya, itu biasa-biasa baik, husnudzon saja. Bisa saja di akhir-akhir kehidupannya dia taubat sama Allah, dan Allah terima taubatnya, Allah anugerahkan dia meninggal di hari Jumat dan mendapatkan kemuliaan, tidak terlindung dari azab kubur. Yang berikutnya, nah ini sangat penting, tapi buat yang sudah nikah, bahwasanya berhubungan badan dengan istri di hari Jumat pahalanya berlipat ganda, 2 kali pahalanya. Maka semangatlah di hari itu. Disebutkan dalam hadis yang walaupun disebutkan hadisnya dhaif, ayajizu ahadukum an yujami'a ahlahu fi kulli jum'atin. Apakah tidak mampu salah satu di antara kalian untuk berhubungan dengan istrinya pada setiap Jumat? Fa inna lahu ajrayn itsnain. Sesungguhnya berhubungan dengan istri di malam Jumat atau di hari Jumat itu punya 2 pahala. Oh, dicatat nih yang ini. Yang lainnya tidak dicatat, yang ini dicatat. Kalau baca dihafal kan ya, Ustaz. Kakek balik ke rumah, kunjuk tahu ke rumah. Apa dia pahala 2 kali itu? Ajra ghuslih wa ajra ghusli imra'atih. Pahalanya pahala mandi dia, dan pahala karena dia membuat istrinya mandi juga. Jadi dapat 2 pahala. Yeah. Baik. Yang berikutnya, selamat dari fitnah kubur. Ya, hampir sama dengan yang tadi. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidak ada di hari Jumat tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah lindungi dia dari fitnah kubur, dari ujian-ujian, pertanyaan-pertanyaan yang berat di dalam kubur akan dilindungi bagi orang yang meninggal di hari. Semoga Allah wafatkan kita di hari itu dan memberikan kita kemuliaan itu. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, bahwasanya hari Jumat ini sangat mulia karena satu-satunya hari ya disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah hari Jumat dengan sebutan yang mulia. Annahu madhkurun fil Qur'an duna sairil ayyamil usbu'. Yani dia disebutkan dalam surat Al-Jum'ah, bahkan jadi nama surat pula. Suratul Jum'ah. Ada kata surat Khamis, surat Thulatha, Arbi'a, Ahad. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ya, disebutkan. Dan penyebutan sesuatu di dalam Al-Quran salah satu maknanya adalah kemuliaan. Yang disebutkan itu sesuatu yang spesial. Kemudian disebutkan juga annahu syahidul wal mashhud fil ayati wa syahid wa mashhud. Di dalam surat Al-Buruj, wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud, menyaksikan dan disaksikan. Ahli tafsir menafsirkan kalimat syahid yang menyaksikan adalah hari Jumat, dan masyhud hari Arafah. Artinya apa? Ini hari sangat spesial, dia akan menyaksikan begitu banyaknya keajaiban dan kemuliaan Allah. Jadi hari Jumat itu menjadi saksi atas kemuliaan dan keagungan, bahkan keajaiban yang Allah berikan. Itu salah satu tafsirnya. Jadi wa syahid di situ adalah hari Jumat. Wa masyhud ada yang mengatakan hari Arafah. Kemudian yang terakhir
bahwasanya hari Jumat adalah hari yang disimpan oleh Allah untuk diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan nahnul akhirun, kami ini umat Nabi Muhammad diciptakannya itu terakhir, belakangan. As-sabiquna yaumal qiyamah, tapi kami nanti masuk surganya duluan. Yaumal qiyamah, itu enaknya umat Nabi Muhammad. Ciptaan yang lain diciptakan sejak awal, kaget masuknya agak terlambat. Kang kita ini diciptakannya belakangan tapi masuk surga duluan. Baida annahum utul kitaba min qablina. Ya, umat-umat sebelum ini diberikan kitab ya sebelum kita. Wa utinahu min ba'd, dan kita juga diberikan kitab setelah mereka. Thumma hadha yawmuhum alladhi faradahu Allah 'alaihim fakhtalafu fihi. Yani mereka berbeda tentang hari yang Allah wajibkan kepada mereka untuk banyak ibadah, untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu. Fahadanallahu lahu, dan Allah memberikan petunjuk. Hari apa itu? Hari Jumat. Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani, fannasu lana taba'un, dan manusia dalam hal ini mengikuti kita. Al-Yahudi ghadan wan Nasara ba'da ghadin. Orang Yahudi itu besok, orang Nasrani besoknya lagi. Artinya apa? Orang Yahudi itu hari Sabtu dan Nasrani hari Ahad. Dan ini disebutkan dalam hadis yang lain, disebutkan hadis terakhir di sini, merupakan kesesatan. Artinya orang Yahudi dan Nasrani ya sebetulnya kalau mengikuti Taurat dan Injil ya hari Jumat juga hari mulianya, tetapi karena mereka sesat jadi salah milih hari. Disebutkan adallallahu anil jum'ah, Allah sesatkan dari hari Jumat mangkana qablana, orang-orang sebelum kita. Fakana al-yahud lil yahudi yaumus sabt, dan orang Yahudi itu memiliki hari Sabtu. Nasrana yaumul ahad. Faja Allahu bina, kemudian Allah menciptakan kami, mendatangkan kami. Fahadanallah, dan Allah memberikan kami petunjuk. Li yaumil jum'ah, ya, menjadikan hari Jumat menjadi hari yang terbaik. Luar biasa. Itulah kemuliaan dari dua pertemuan ini yang menunjukkan begitu hebat dan dahsyatnya hari Jumat dan sholat Jumat. Nah, tujuan akhir dari salah satu tujuan dari kita mempelajari ini apa, Pak? Kira-kira apalah pelajaran yang kita dapat setelah ini? Di antaranya, Pak, kemarin kita sudah belajar bahwasanya orang yang rajin sholat Jumat akan mendapatkan ampunan Allah, akan bercahaya nanti di surga berjalan. Artinya kalau Bapak nanti besok ini hari Jumat berangkat ke masjid, hari Jumat bayangkanlah nanti di akhirat surga dibuka, kita digiring untuk masuk ke dalam masjid, semua orang menyaksikan kita dalam keadaan bercahaya bersih. Dan yang menarik, Pak, hari Jumat itu kata Rasulullah, di depan pintu masjidnya ada malaikat yang mencatat orang yang datang. Jadi apa? Kaget kalau hari Jumat datang ke masjid, bayangkan ada malaikat depan pintu itu nak nyatet kita. Awwala fal awwal, ya, satu demi satu yang duluan datang itu dicatat, ya, luar biasa. Dan ada satu hal yang kami kemarin kurang tegaskan. Setelah khatib naik ke atas mimbar, malaikat nutup catatannya, ikut masuk dan ikut mendengarkan khutbah. Wong yang datang setelahnya tidak dicatatnya lagi, tapi jangan balik. Kalau tidak dicatat lagi lah, balik bayar. Kaget bukan malaikat itu yang nyatat, malaikat sikoknya nyatat. Nah, wong ini balik salat Jumat, jadi dosa, tetap masuk. Adil, tetap adil. Minimal gugur ke kewajiban. Nah, yang pesan tersirat ini yang mungkin ingin kami tegaskan, apa itu? Malaikat katanya, kata Nabi Muhammad, kalau sudah masuk khatib ke atas mimbar, itu dia masuk ikut mendengarkan khutbah. Artinya khutbah para khatib itu didengarkan para malaikat. Jadi apa maksudnya, Ustaz? Ya, para khatib siap-siapkanlah baik-baik khutbah itu, jangan jeleknya. Malu malaikat dengarnya.
hadis bacanya salah, ayat bacanya salah, kata malaikat apa dia? Khutbah apa dia? Ini secara tersirat ada pesan juga buat para khatib Jumat agar mempersiapkan khutbahnya itu dengan baik. Jangan salah, malu kan gitu. Ada malaikat yang, untunglah malaikat tidak protes, ya. Kalau pacak protes dia juga khatib. Ya. Alhamdulillah, beberapa yang salah, misalnya yang sering kami dengar, dan ini bukan di Palembang, ya, di negeri lain, disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya. Asrafil, salah. Yang betul ashrafil anbiya, maka shin yang besar. Itu satu. Kemudian innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Surur, salah. Syurur yang betul. Maknanya apa itu, Pak? Dan aku berlindung kepada Allah dari kebahagiaan. Nah, tidak galak bahagia dia. Jadi kalau surur itu bahagia, kalau syurur keburukan. Jadi yang betul syurur, yakni aku na'udzubillah, dan aku berlindung kepada Allah min syururi, dari keburukan anfusina, diri kami. Dan ini kami masih dengar itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min syai'at. Nah, kebalik pula, yang sayyi'at malah syai'at, yang syurur malah surur, dan lain sebagainya. Bukan apa-apa, malu didengar ke malaikat. Nyimak dia apa ini baca. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.